Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vetika Cahyani Saputri atau bisa dipanggil Miss Vetika. Saya akan menyampaikan materi untuk Olimpiade OLC Matematika SD level 3 atau kelas 5 dan 6. Langsung saja saya sampaikan. Untuk OLC Matematika SD level 3 kelas 5 sampai dengan kelas 6, jumlah soal 40 soal pilihan ganda, ketentuan nilai jawaban benar 2,5 poin, jawaban salah 10 poin, tidak dijawab 0 poin, total nilai maksimal 100 poin. Untuk kelas ini atau untuk SD level 3 nanti akan dibagikan lembar soal sendiri, ada lembar jawab komputer, nanti eh, dilingkari pilihan yang paling tepat karena nanti akan dinilai menggunakan alat scan, bukan dinilai dengan manual. Jadi menggunakan pensil 2B yang khusus untuk komputer, juga penghapusnya. Kemudian nanti disediakan juga kertas eh, untuk coret-coretan. Jadi coret-coretannya di kertas yang sudah disediakan, tidak di soal, apalagi di lembar jawaban. Seperti itu. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada pola dan struktur bilangan, fokus kemampuan, pola bertingkat, digit, barisan, aturan mesin, contoh soal, sebuah pola ubin memakai aturan berikut. Setiap gambar ke satu berwarna merah, kedua biru, ketiga biru, keempat hijau. Lalu pola itu berulang. Berarti merah, biru, biru, hijau. Tentukan warna ubin ke-58. Di sini sudah diketahui satu pola itu ada empat. Merah, biru, biru, hijau. Jadi cara mengerjakannya, warna ubin ke-58 itu warnanya apa? Itu bisa dilihat dari siklus panjangnya, yaitu ada 4, 58 dibagi 4 itu ada sisa 2. 58 dibagi 4 itu ada sisa 2. Berarti warna selanjutnya, atau warna ke ubin ke-58 itu berwarna biru yang kedua. Jawabannya B. Kemudian materi selanjutnya ada FPB, FPB, KPK, dan sisa. Fokus kemampuannya, kelipatan, pembagian bersisa, dan bunyi bersama. Contoh soal, suatu bilangan ketika dibagi 7 bersisa 3, jika bilangan itu dikalikan 5, tentukan sisa hasil baginya saat dibagi 7. Ini eh, saya gunakan pembahasan yang singkat karena 5 kali 3 sama dengan 15 dan 15 sisa satu saat dibagi 7. Berarti sisa hasilnya itu
Satu, jawabannya A. Selanjutnya, materi pecahan desimal, materi pecahan desimal, persen, dan perbandingan. Fokus kemampuan, diskon, bagian, skala, dan rasio. Contoh soalnya ini diambil dari persen ya. Budi menghabiskan 15% uang sakunya untuk roti dan 25% dari sisa uang untuk susu. Jika mula-mula uang Budi 40.000 rupiah, tentukan sisa uangnya. Setelah roti itu ada 58. Budi menghabiskan 15% untuk roti. Berarti 100% dikurangi 15%. Hasilnya 85%. Dikalikan 40.000. Sisa uangnya setelah membeli roti itu 85% dikali 40.000, yaitu ada 34.000. Kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk membeli susu. 25%-nya berarti 25% dari 34, yaitu 8.500. Jadi sisanya uangnya ada 25.500. Ini hasil pengurangan dari 40.000 dikurangi 34, dikurangi 34-nya, sisanya dikurangi 8.500, ada 25.500. Di sini juga berlaku juga diskon. Biasanya diskon itu menggunakan persentase atau bagian. Nanti mungkin soalnya berupa suatu benda dibagi berapa bagian, nanti jika apa bagi sisa bagiannya berapa atau ditambahkan atau dan seterusnya. Nanti ada skala. Skala ini biasanya perbandingan dengan peta. Kemudian ada rasio. Rasio itu perbandingan mungkin jumlah suatu benda atau perbandingan umur seseorang A dan B, bisa seperti itu. Kemudian materi selanjutnya ada bangun dan pengukuran. Fokus kemampuan ini dikeliling, luas, volume, dan susunan kubus. Contoh soalnya, sebuah taman berbentuk persegi dengan sisi 24 meter. Di sekeliling bagian dalam taman dipasang pagar kedua yang berjarak 3 meter dari tiap sisi. Tentukan keliling pagar kedua. Sisi pagar dalam itu 24 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 18 meter. Jadi 24 dikurangi 2 kali 3. Kelilingnya 18 meter itu sisi yang dalamnya dikalikan 4. Keliling dari persegi kan 4 kali sisi. Jadi 4 kali 18 yaitu 72 meter. Itu dari s- keliling pagar kedua, jawabannya yang A. Bisa juga mungkin nanti keluar dalam bentuk luas atau mungkin dalam bentuk volume atau susunan kubus yang membentuk kubus yang lebih besar seperti itu. Materi selanjutnya data, tabel, dan diagram. Ini fokus kemampuannya pada menghitung rata-rata, menghitung modus, bisa berupa tabel, bisa berupa piktogram. Di sini saya menyajikan dalam bentuk data dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk diagram.
Perhatikan tabel jumlah buku yang dibaca 4 siswa pada 1 bulan. Tentukan siswa yang jumlah bukunya paling dekat dengan rata-rata. Semuanya dijumlahkan. 9, 11, 12, 14. Rina meminjam buku 9 dalam sebulan. Tono meminjam buku 11 dalam sebulan. Salsa meminjam 12 buku dalam sebulan. Dan Fajar meminjam 14 buku dalam sebulan. Semuanya dijumlahkan. Kemudian di rata-rata. Ini bisa juga menggunakan pembahasan singkat. Jumlah Salsa dan Fajar itu 12 ditambah 14, 26. Ini paling besar dibanding dengan pasangan lainnya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Atau mau menghitung manual juga diperbolehkan. Ini dalam bentuk tabel. Nanti mungkin bisa dalam bentuk diagram datanya. Atau mungkin hanya sekedar data saja, tidak ada dalam bentuk tabel dan diagram. Bisa juga kalian yang ditanyakan tidak rata-rata, bisa juga yang ditanyakan modus, bisa juga yang ditanyakan nilai terbesar atau nilai terkecil seperti itu. Kemudian materi selanjutnya ada logika posisi dan tabel. Fokus kemampuan ada membahas tentang barisan kursi, kotak salah label, dan urutan juara. Ini contoh soalnya eh, dari posisi ya. 4 anak duduk berjajar, Nisa tidak di ujung. Tio tepat di kanan Nisa. Bima di ujung kiri. Siapa yang duduk di posisi ketiga dari kiri? Ini Bima harus di posisi yang paling satu karena menghitungnya posisi ketiga dari kiri. Jadi Bima di nomor satu karena yang dicari adalah posisi ketiga dari kiri. Pasangan Nisa Tio tidak bisa diurutan ke satu dua atau tiga empat karena posisi satu itu posisinya Bima. Kemudian eh, tidak Nisa tidak di ujung karena di sebelah Nisa atau di sebelah kanan Nisa itu ada Tio, jadi tidak di ujung. Tidak di kiri juga karena di ujung kiri itu ada Bima. Nisa tidak ada di ujung kanan eh karena Tio yang ada di ujung kanannya Nisa. Jadi posisinya 2 ketiga. Yang posisi ketiga dari kiri adalah Tio. Selanjutnya yaitu materi kombinasi dan strategi. Fokus kemampuan ini ada di pilihan, susunan, pasti terambil atau peluang, dan jalur. Ini saya sajikan contoh soal dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan 3 digit tanpa pengulangan yang lebih besar dari 400. Tentukan banyak kemungkinan. Pembahasan singkatnya, digit seratusan biasanya itu 4, 5, 6. Lebih karena lebih besar dari 400. 2 digit lain dipilih dan diurutkan dari 5 angka tersisa. 5 kali 4 hasilnya 20. Totalnya ada 60. Jadi digit ratusannya pasti hanya ada 3 pilihan karena lebih dari 400. Digit ratusannya bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, 2 digit lainnya itu dipilih dan diurutkan dari 5 angka tersisanya. Jadi 5 kali 4 yaitu 60.
Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi atau kisi-kisi yang akan keluar di Olimpiade OLC.